Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, yang dimana kami beranggotakan 5 orang yang kami dapat untuk materinya untuk di pertemuan terakhir berarti ya untuk di UAS ini, yaitu kejahatan korporasi dengan masyarakat. Tidak lupa pula kami akan mengenalkan di dalam kelompok 7 ini beranggotakan ada 5 orang yang terdiri dari, bisa diperkenalkan satu persatu. Yang dari pertama ada. Baik, dengan saya Slamet Fajar dengan NIM 411900162. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya bisa dibantu perkenalkan dirinya. Ya, untuk saya Agustinus Andesareng dengan NIM 4111981. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya bisa diperkenalkan. Saya Eko Prastiawan dengan NIM 41190021. Baik, untuk yang terakhir bisa dibantu perkenalkan. Halo. Cek, cek. Ya. Baik, yang terakhir ada Bang Mas Indra Kurniawan dengan NIM 411900123. Baik, kami akan lanjutkan ke materinya. Ya. Di sini bisa dibantu jelaskan oleh dalam satu kelompok kami yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Slamet Fajar ya. Baik, bisa dibantu Mas Slamet Fajar. Baik. Terima kasih Mas Felix. Dengan saya Fajar, saya akan menjelaskan latar belakang kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia. Cukup menjadi catatan penting dalam pengakuan hukum di Indonesia. Pentingnya peran korporasi terhadap kelangsungan hidup manusia juga diimbangi dengan makin berkembangnya tindak pidana yang dilakukan korporasi. Tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, halnya kemiskinan, rusaknya lingkungan, pemerosotan moral, dan lain sebagainya. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, maka menurut hukum pidana, selain manusia juga korporasi merupakan subjek tindakan pidana. Semakin canggihnya bentuk atau jenis kejahatan korporasi, baik dalam hal modus operadinya sering melampaui batas-batas dengan transborder crime dan adanya pengaruh dari negara lain akibat dari era globalisasi. Next. Di sini ada kerangka penelitian. Ada tindakan pidana pencucian uang. Pembedaan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang dan korporasi melakukan tindakan pidana pencucian uang. Next.
Tindakan pidana pencucian uang. Kejahatan korporasi dalam hal pencucian uang atau disebut money laundering. Menurut Sujono Dirjisworo merupakan salah satu kategori kejahatan yang sukar diberantas dan merupakan fenomena kejahatan yang menonjol di akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21. Korporasi yang menjadi subjek tindak pidana pencucian uang sangatlah suka diberantas, bahkan dilihat ditinjau dari penegakan hukumnya. Kurangnya efektivitas penegakan hukum menjadi faktor utama sulitnya pemberantasan. Menurut Surjono Sukanto, keefektifan penegakan hukum secara umum yakni sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukum sendiri. Kedua, faktor penegak hukum. Dan yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat. Dan yang kelima, faktor kebudayaan. Baik, terima kasih dari saya. Selamat fajar. Bisa dilanjut dengan Andre Saring. Ya, selamat malam. Selanjutnya saya akan membahas pembebanan pidana dalam tindak pencucian uang. Munculnya pemikiran global agar korporasi terutama yang berbentuk perusahaan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena korporasi selain sangat besar peranan dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga karena banyak korporasi yang ulahnya sangat merugikan masyarakat. Berbagai bentuk petaka yang dapat ditimbulkan oleh ulah perusahaan atau korporasi bukan saja menimbulkan kerugian finansial dan materi, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian banyak orang. Adanya pemikiran tersebut, muncullah teori oleh para ahli hukum. Diyakini bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang terdapat pada Undang-Undang Hukum Pidana. Ketidakadanya kesepakatan tentang satu ajaran pembenar saja untuk dapat digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi termasuk kepada anggota pengendali korporasi. Berbagai teori yang dipakai untuk dapat membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut ada 5, yaitu 1. Ajaran pertanggungjawaban mutlak, Doctrine of Strict Liability. Yang kedua, ajaran pertanggungjawaban vicarious, Doctrine of Vicarious Liability. Yang ketiga, ajaran pertanggungjawaban identifikasi, Doctrine of Identification. Yang keempat, ajaran pertanggungjawaban delegasi, Doctrine of Delegation. Yang kelima, ajaran pertanggungjawaban agresasi, Doctrine of Aggression. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika, dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum, terutama dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut. Dan ada juga tipe penelitian. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian normatif, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang memadukan antara yuridis, dasar hukum, dengan normatif, metode penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah norma hukum, di mana pendekatan dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif dan penerapannya. Untuk penjelasan berikutnya dilanjut oleh Eko Prastiawan. Bisa dipersilakan.
Baik, sini saya meneruskan dari rekan saya Mas Andre, jenis pendekatan. Dikarenakan tipe penelitian penulis menggunakan yuridis normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis hukum, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk meneliti dan mendeskripsikan aturan-aturan yang penormaannya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Pendekatan analisis dilakukan untuk mengetahui makna yang terdapat pada aturan-aturan perundang-undangan secara konsepsional sehingga mengetahui penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan karena penulis ingin mengetahui penerapan dan pertimbangan norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Jenis sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder sendiri terdiri dari 3 bahan, yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahan sekunder. Bahan sekunder yaitu berupa hasil penelitian buku-buku, jurnal, laporan, artikel, dan rancangan undang-undang yang dapat membantu dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer antara lain yang dikutip dalam penelitian ini. Yang ketiga, bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan untuk mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Indra Kurniawan. Baik, terima kasih Mas Eko. Akan saya lanjutkan untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah browsing dari internet. Kemudian metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan antara lain adalah kitab undang-undang peraturan, perundang-undangan, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, internet, artikel, dan hasil penelitian yang terhubung dengan masalah yang diteliti bahan-bahan kepustakaan tersebut. Semua dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian. Next. Selanjutnya ada metode analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Data-data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dan metode analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi data hasil lisan atau tulis menurut klarifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan, pengambil kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Metode analisis induktif adalah
metode analisis data dari kesimpulan. Suatu hal yang khusus ke umum, di mana maksudnya seperti suatu kenyataan di dalam masyarakat yang berada, di dalam kehidupan masyarakat, ditarik ke suatu peraturan perundang-perundangan. Jadi saat ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang mengaturnya. Next. Kesimpulan. Sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, baik korporasi maupun anggota. Pengendali korporasi adalah suatu keharusan yang dilakukan upaya di luar pidana, baik secara perdata maupun sanksi administratif, dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pencucian uang. Untuk mengatasi masalah pencucian uang yang dilakukan korporasi, perlu adanya sanksi pidana yang harus diterapkan kepada korporasi maupun anggota pengendali korporasi agar menimbulkan efek jera. Next. Baik, terima kasih. Dari saya Indra Kurniawan. Selanjutnya untuk Felix bisa diteruskan. Iya, terima kasih Mas Indra. Oke, nah di sini dari kelompok 7 sudah mempresentasikan tentang kejahatan korporasi dengan masyarakat. Nah, di sini udah ditarik kesimpulan nih dari Mas Indra, sanksi pidana bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab baik korupsi maupun anggota pengendali korporasi adalah suatu keharusan yang dilakukan. Nah, itu yang mungkin dimana setiap korporasi harus memperhatikan apa yang sudah ada di negara ini untuk peraturan ini yang sudah dibuat. Jadi agar menimbulkan efek jera juga untuk korporasi yang sudah melakukan hal tersebut. Baik, kami dari kelompok 7 sudah mempresentasikan semuanya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kelompok 7 ini, yang dimana kami hanya manusia biasa yang mungkin dengan adanya proses ini biar kami bisa menjadi manusia yang bisa tetap berkembang. Oke, itu aja dari kelompok 7. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.